kebimbangan dan kegalauan. Neng endi, Sebelum biduan kita yang bernyanyi lagi, iya, benar, kita persilakan para tamu untuk menyicipi hidangan yang Ini kan suasana di luar lagi mendung, gerimis, hujan. Kadia. Kadia kata ke sini. Kemana apa? Kemana ya kemana? Kamana. Tadi kan versi Jawa, Iya, versi bener. Sunda, kamana ya? Kamana. Nih, jadi kalau kemana, kamana, ke situ kaseto. Kaseto. Yang bener, ini tuh. Iya, suasananya baru gak enak. Kan seharian hujan. Jadi rumah kita Jalan juga macet. mendung, apalagi kan apartemen saya kan lantainya kan tinggi. Iya benar, paling dekat sama petir ya. Oh, emang bener. Lantai kita paling tinggi, paling dekat sama petir. Iya, benar. Ingat gak hujan minggu kemarin? Kenapa? Petir sampai ngasoh di rumah kita. Itu kita harus bersyukur. Lebih ke isli bedi. Nah, Tadi kita lihat tayangan ngomong-ngomong tentang Gosip yang lagi rame banget. Ayu Ting Ting dan akhir-akhir ini. Angie. Ya, kasihan Iya, dia. benar. Iya, Katanya benar. dia mau cerai, bener nggak sih? Ya saya kan dengar kalau gosip ya, kalau Yang gosip ya. kita kan nggak pernah tahu ya, Kalau Doro. gosip, Ayu Ting Ting memang kayaknya mau bercerai. Sama Dan Angie. sama Angie. Oh, Dan kenapa? Ayu Ting Ting mau nikah lagi. Sama siapa? Mali Tong Tong. Dan kabarnya lagi itu bagus loh. perceraian Ayu Ting Ayu Ting Ting sama Ting. Angie itu disebabkan karena ada pihak ketiga. Lu udah makan belum? Kenapa emang Doro? Kenapa? Batang tikus. Tapi kalau gua mah malah lebih setuju kalau misalkan Ayu Ting Ting cerai, terus nikah sama Mali Tong Tong. Emang kenapa? Mereka jodoh. Jodoh Ayu ya? Ting Ting Iya. nikah sama Mali Tong Tong. Punya anak. Anaknya? Abdul Teng Teng. Nah, Doro, memang bener itu ada orang ketiga. Katanya sih begitu. Nah, makanya siapa sih sebenarnya orang ketiga itu? Kita lihat profil berikut ini. Jam 4.45, Anggita Sari model panas majalah pria dewasa Jumat siang mendatangi lapas narkotika Cipinang, Jakarta Timur. Seperti biasa, Anggita yang datang seorang diri akan menjenguk Freddy Budiman, terdakwa kasus narkoba yang divonis mati karena memiliki 1,4 juta butir ekstasi. Lu lagi ngobrol masuk ke Iya sini. bener. Tapi Doro itu tadi katanya yang digosipkan jadi orang ketiga di antara Angie sama Ayu Ting Katanya Ting. itu, makanya saya juga heran. Enggak kali cari sensasi doang, kali kan sekarang lagi musim ini. Mungkin kayak waktu Vicky. Kayak waktu Vicky itu Oh, berarti banyak kalau cewek cewek. deketin kita Iya, pasti benar. ada sesuatu. Sesuatu. Kamu deketin aku ada maksud ya? Nih, saya kasih tahu. Kalau dia, dengerin, kalau dia deketin bapak itu, Iya. kalau dia deketin bapak itu niatnya baik. Iya. Apaan? Itu niatnya baik. Mau menjaga bapak dari segala santet dan juga pelan. Nanti kita akan datangkan orang yang disebut-sebut menjadi pihak Jadi ketiga kita itu. tanya langsung aja daripada Benar. Makanya tetap bisa iman. Oh, banget.
katanya menjadi pihak ketiga Dari hubungan Angie dan Ayu Ting Ting. Siapa dia? Langsung saja saya panggil, ini dia, Anggita Sari. Ora. Ya, silakan duduk, tepuk tangan dong buat Anggita Sari. Kalau cewek cantik itu di invest, itu jalannya beda ya. Anggita Sari. Kan ini kemayu dong. Iya, benar. Kalau foto model gitu. Kalau misal Ya, aku di invite ya. Deswita Maharani. Model, ya. Coba kalau belok. Baru nih di invite ya kan. Ini dia artis papan atas, Soimah. Lo jangan songong lo. Sekarang semua topeng monyet udah di karantina. Masa lagi orang kaya mau duduk. Siapin. Minggir. Maaf ya Mbak Anggita. biasa orang kaya. Benar. Ijen, emang cakep kalau ketawanya seru, cuman nggak usah terlalu lebay. Nanti yang ketawanya bagus, paling bagus saya kasih 100.000. Tapi yang terlalu lebay saya denda 100.000. Bagi-bagi duit jangan cuma di YKS, acara sendiri bagi duit. Aku punya saran. Ini bagus banget kalau bagus. Karena ini nama acaranya Soimah, berarti yang akan bagi-bagi duit cuma Soimah. Aku udah nggak usah. Soimah. No problem, ketahuan kalian orang susah. Sombong. Selamat sore, Jeng Anggita. Langsung saja Ines, Jeng ya. Selama ini kan sampai menjadi pemberitaan terkait kasus perceraian Ayu Ting Ting dan Angie. Karena kamu dianggap menjadi pihak ketiga dalam rumah tangga mereka. Nah sebenarnya gimana sih kamu ini bisa kenal dengan Angie? Monggo silahkan. Sebenarnya pernah sama Angie itu udah dari tahun 2010 akhir. Cuma mungkin baru ke blow up sekarang itu kan gara-gara ada yang ngebongkar via media sosial Twitter. Kan makanya kan saya suka dicari sensasi, bukan saya cari sensasi tapi emang keluar sendiri. Masalah pertunangan saya sama Angie sampai yang soal sempat hamil sama Angie itu. Gitu. Tadi kan sampean katanya kenal sama Angie itu akhir 2010. Tapi saya pernah melihat di TV, Angie pernah ngomong katanya kenal sampean itu 2008. Iya, Makanya, 2008. Sejak 2008 itu saya masih kelas 2 SMA. Gimana bisa kenal? Sekarang kelas 1 SMA. Masa 2008 kelas 2 SMA sekarang 1 SMA? Sekarang kelas 3 SMP kan?
Dopetannya dia sakit karena pedes. Aduh. Diam orang. Tapi kabarnya kan sampean udah tunangan sama Angie tuh bener ya? Udah tunangan ya? Udah 19 Maret 2011. 19 Maret 2011. Kenapa akhirnya nggak jadi menikah? Emang kita di situ kan masih sama-sama kuliah. Enki masih kuliah di Bandung, saya masih kuliah di Jakarta. Masih belum ada untuk kelanjutan. Cuma itu tunangan itu kita maksudin untuk ke jenjang, maksudnya ke jenjang yang serius. Buat membuktikan kalau itu hubungan kita itu serius. Gitu. Emang yang Mbak Anggita tahu tentang latar belakang Angie itu seperti apa sih? Waktu sama saya ya, sama saya sih kebetulan kan bapaknya masih menjabat. Saya belum pernah dikenal ke bapaknya, cuma sama mamanya saya deket. Oh gitu. Dekat kita, saya sering anterin mamanya arisan kemana-mana. Berarti udah akrab sama mamanya. Iya, dan Angie pun juga udah akrab sama keluarga besar saya, kan udah pernah ada rencana buat ngelamar saya, udah sering makan bareng, kayak gitu. Nah, katanya ya apa ya? Ini ada juga ini dorong ada sebuah tayangan mengenai pernyataan dari Anggita dan juga Angie ya. Kita akan saksikan ya. Sambil kita lihat ya. Bali tahun 2011 Januari. Itu saya lagi liburan sama teman-teman saya. Angie juga lagi liburan sama temen-temennya anak-anak Bandung, Bogor. Terus kita Angie nyamperin, ngajak kenalan, tukar bebek segala macam. Nah, akhirnya kita liburan bareng di sana. Dan itu saya kirimin foto tasket saya. Ada nomor berapa? 8 minggu. Kan liburan itu saya kan stres ya, mungkin kalau kata dokter saya kecapean, kurang makan, saya kurang istirahat. Jadi ceweknya sendiri sudah membantah bahwa Twitternya dipalsuin, tidak benar dia pernah pacaran sama dia. Coba benar nggak? Kenal iya. Kenal, saya kenal. Udah lama banget. 2008. Oh enggak. 2008. 2008. Lama Mas. 2008. Iya. Nah, kan sempat sudah tunangan tuh sama sampean sama Angie dan mohon maaf sempat hamil ya, keguguran gitu. Itu sama Angie juga. Iya, karena waktu itu memang saya maaf ya, emang melakukannya memang cuma sama Angie aja. Ya, itu karena kecapean atau karena sebenarnya kan waktu Angie sempat hilang yang kayak diberitakan kan dia awalnya kan saya fotoin resepnya. Awalnya dia ngerespon bagus, maksudnya ngerespon care lah ya gitu. Di telepon segala macam, ya udah 3 hari saya BBM ke semua teman-temannya, kan saya kenal sampai ke mamanya semua. Ya udah seminggu udah hilang BB-nya segala macam, pin BB-nya hilang, nomor telepon yang bisa dihubungi udah ganti. Tiba-tiba ya udah hilang aja sampai sekarang pun, even cuma ketemu secara nggak sengaja aja belum pernah. Masih punya foto yang waktu pacaran sama Angie? Itu dia fotonya ada di link Twitter gitu. Belum bisa dibuka sih, katanya sih ada yang mau coba bantuin buat buka foto pertunangannya itu. Ya, nanti juga Ya, sebelum ini kan masalahnya agak sensitif ya. betul. Kenapa kita nggak langsung tanya ke Angie? Mana Angie? Angie kan hadir. Di mana? Nih Angie.
bangga banget. Bawaannya pengen ketawa. Iya. Ayo, yang lebih denda 100.000. Kalau juragan nggak ngomong, ketawanya stop. Biasa. Kalau nggak lucu diketawain, awas saya denda. Tapi kalau lucu nggak diketawain, denda. Cakep, bagus. Gila. Ntar akhirnya, Rendah hati. dorong. Ntar akhirnya kalau ribet banget sama penonton, ibu jadi koordinator penonton. Stop. Balik sama Mbak Anggita. Nah, waktu pacaran sama Enji itu gimana sih Mbak pribadinya Enji? Pribadinya Enji itu yang pasti ya, karena saya mau pacaran sama dia yang pasti baik dong. Baik, care banget, terus emang kita sempet tinggal bareng gitu di apartemen kawasan Jakarta Barat lah. Tapi ya maaf ya, secara materi kan masih ya pas-pasan lah, namanya juga Enji kan masih kuliah di Bandung, saya masih di Jakarta, jadi saya sama Enji suka bolak-balik Jakarta-Bandung gitu. Masih kayak pacaran selayaknya anak kuliah aja, biasa. Belum kalau sekarang kan udah ada mobilnya, udah inilah ya, udah ada pekerjaan, udah mapan segala macam. Kalau sama saya belum sama sekali. Kenapa waktu itu nggak dilanjutin? Kalau waktu itu kan katanya yang baik gitu kan orangnya. Ketika Enji menghilang sampai berusaha nyari nggak ketemu. Itu benar-benar menghilang? Bener-bener hilang, saya aja bingung. Akhirnya ya saya udah hopeless, udah pasrah. Dan lagian orang tua saya juga nggak respect sama Enji. Pada akhirnya ya. Tapi enggak, orang Dari tua awal. saya baru tahu kasus saya yang saya pernah hamil Enji itu baru dari infotainment. Kan sampai Berarti saya baru ikutin. ngerti Iya. sekarang ini. Nah, kenapa baru sekarang sampean? Gara-gara itu ada yang kan tadi Pak Hotman Paris bilang itu kan Twitternya itu kan saya mengakui Twitter saya dibajak. Di sini saya kan mau klarifikasi aja. Jadi Twitter lama saya sebulan lalu itu ada yang mensuspend. Mensuspend itu beda dengan dihack atau dibajak ya. Mensuspend itu kan saya nggak bisa buka Twitter lama saya lagi. Akhirnya saya bikin account Twitter baru. Terus tiba-tiba ada yang meng-capture hubungan saya sama Enji di Twitter lama saya yang ke-suspend. Banyak buat capture-annya di-mention ke saya. Otomatis ingat masa lalu emosi kan. Emosi dari yang namanya sosial media itu kayaknya saya bebas. Saya ini apa aja. Dan kebetulan salah satu follower dari Twitter saya itu ternyata teman pers. Oke, ini ada, kita bisa lihat juga di layar televisi bahwa sudah ada mention di Twitternya ya. Ayu Ting Ting ditinggal Enji. Sudah biasa. Maksudnya apa nih? Itu dia lihat ke bawahnya aja. Ke bawahnya. Ada lagi? Orang ono? Ada banyak. Saya merasakan betapa berkali-kali lipatnya rasa sakit Ayu Ting Ting. Saya salut atas terbongkarnya kejadian saya dan Enji. Saya pun tidak menuntut pengakuan Enji. Saya tidak butuh pengakuan Enji. Kita tidak pernah menjalin hubungan dan lain-lain. Ya itu kita pemirsa bisa baca ya. Nah, yang tadi itu apa namanya Ayu Ting Ting? Ngapain? Bersandar di kursi juragan. Ayu Ting Ting ditinggal Enji. Ngantuk lagi begini. Sudah biasa. Maksudnya apa kata-kata itu Mbak? Sudah biasa itu maksudnya apa? Nah, itu dia yang saya bilang kan itu yang namanya social network. Saya bebas mau apa aja. Kan itu kan aku udah bercanda, itu kan di bawahnya ada capture-nya. Kalau misalnya bisa dilihat di situ ada tanggal tunangannya segala macam. Itu aku bercanda aja. I think saya udah biasa. Oh gituin. Tapi kenal nggak sama Ayu Ting Ting? Enggak Nggak dong. kenal? Enggak. Tapi kira-kira menurut sampean apa sih penyebab utama yang mengakibatkan rumah tangga Enji dan Ayu seperti ini? Karena maaf ya, kan saya juga udah bilang berkali-kali di infotainment saya selalu mengeluarkan statement kalau apa ya, saya nggak heran. Dan waktu dari zaman Enji berpacaran dengan Ayu Ting Ting yang diekspos ke media itu kan saya sama keluarga nonton di TV. Itu sampai orang tua saya aja udah bilang nih pasti ujung-ujungnya nggak bener lagi nih. Sudah nebak gitu. Iya, Doro boleh nanya tadi. Tadi kan kita bilang kalau misalkan selama pacaran sama Enji baik-baik saja. Baik. Terus begitu akhirnya ada kasus dengan Ayu Ting Ting ditinggal, itu biasa. Berarti kan dua hal yang bertolak belakang nih.
Ya kan aku bilang Ayu Ting Ting tinggal Angie. Itu udah biasa gitu. Tahunya kalau itu sebuah hal yang biasa. Karena saya tahu dulu kan waktu saya nyari Angie, saya sampai nyari ke Twitternya walaupun Twitter saya diblok karena Angie. dia juga ditinggal. Karena saya ditinggalin sama perempuan lain. Sama perempuan lain. Maksudnya yang ditinggalin terus Angie sama Ayu. Angie langsung pacaran. Enggak sama Ayu waktu itu. Ada model inisial L gitu. Oh gitu. Oke, ya saya juga akan mengundang ini juga 2 cewek yang katanya juga pernah deket sama Angie, pernah deket apa pernah jadi pacar saya nggak tahu, kita klarifikasi. Ini dia Anggun dan Sheila. Kalau rezeki nggak kemana. Sebentar ya, sebentar. Bunda maaf ya, Mama maaf ya. Wendy mah, orang mah di mana-mana kalau cari penggantinya Ayu yang rada cakepan ya. Wendy maksudnya. Nah, jadi kan Wendy ki nikah lagi. Iya benar. Yang pertama sama si Ayu. Yang kedua ada lagi. Kebetulan tiap hari nungguin Wendy tuh. Oh, yang mana? Kalau Wendy manggil Ayu kan Bunda. Manggil istri kedua budak. Denda lo 100.000 lo. Mereka nggak lebay. Kandungan oksigennya kan gede-gede mereka. Selamat sore Mbak Anggun dan Mbak Sheila. Mana yang Mbak Anggun, mana yang Mbak Sheila ini? Yo, angkat tangan. Aku yang Anggun. Oh, merah yang Mbak Anggun dan Mbak Sheila. Saya mau tanya sama Mbak Anggun dulu. Kenapa sampean mau mendekati Angie waktu itu? Padahal Angie sudah jelas saat itu sudah bertunangan dengan Ayu Ting Ting. Oh, sebenarnya sih aku dikenalin sama temen. Jadi sekedar nge-wine bareng, jalan bareng gitu sama dia. Dan dia yang minta pin BB aku dan dia yang ngedeketin aku gitu. Oh, jadi Angie-nya yang sering BBM aku, yang tiap pagi tiap pagi BBM-in aku, terus kamu udah makan belum, terus bawain makanan ke apartemen gitu. Perhatian banget. Gitu dong Doro, sama Koko. Jadi romantis. Kok suruh romantis, nggak ada romantis. Dan satu itu, udah lo. Udah lo. Peres, tadi katanya nggak lucu, Soima nggak lucu. Jadi dia takutnya aku telat makan apa gimana mungkin, jadi bawa perhatiannya tuh bawain dia makanan ke apartemen aku. Sampai mungkin dibawain ambulan juga mungkin. Belum sampai. Perhatian Doro. Sudah tahu waktu itu kalau Angie tunangan. Aku udah tahu dan itu pun pas deket sama aku dia udah mau tunangan sama Ayu Ting Ting. Oh gitu. Nah kalau Mbak Sheila, kenapa tertarik sama Angie waktu itu juga? Kalau aku sih awalnya berteman dia, niatnya aku temenan sama dia. Tapi makin lama dia tuh sharing yang mengenai dia sama Ayu. Sharingnya tuh banyak banget gitu mengenai ya curhatan hati dia ya, yang menyatakan kalau dia nggak siap untuk menikah dengan Ayu. Soalnya waktu itu kan sebelum dia married. Ya. Dan ya aku sebagai teman baik gitu kan, sebagai teman baik dia, aku niat aku pengennya untuk jadi teman baik, tapi makin kesini dia ngasih aku harapan untuk jadi
seperti pacar gitu kan, dan akhirnya ya gitu biasa modusnya laki-laki. Iya benar-benar kayak setan lainnya. Tapi waktu itu kenal nggak sama Mbak Anggita? Mbak Anggita sama Mbak Stella? Nggak kenal ya? Sampai sekarang baru kenal Aku baru banget. baru kenal di sini ya. Nah, aku sahabatan malah sama Anggun. Oh, justru malah kenal. Dan aku baru tahu dia bilang, Beb, ada trouble gini-gini, dan aku Itu pun tadi pagi. baru aku baca gitu kan. Oh my god, kebetulan juga ini mantan aku. Dan shock semuanya. Hah? Oh, berarti masing-masing nggak tahu kalau Nggak tahu bersamaan. Nggak tahu. Aku sama Anggita udah kenal lama soalnya dia satu agensi. Cuman aku nggak tahu kalau dulu itu dia mantannya Enji juga gitu. Nah pas sekarang udah ada trouble kayak gini, baru kita cerita-cerita. Oh ternyata kita bertiga dimodusi. Jadi kayak Vicky Prasetyo ini. Budak, lu ngomong kemana? Enak aja manggil budak-budak. Panggilan sayangnya apa? Bukan budak lah. Nah, saya akan memanggil tamu saya lagi. Tamu saya ini katanya adalah yang mencomblangkan Ayu Ting Ting dengan Enzi. Siapa dia? Langsung saja, ini dia Mas Dharma. Ada ketawa gitu. Utang saya 100. Hati-hati. Selamat sore Mas Dharma. Nah Mas Dharma, langsung saja Mas. Katanya Mas Dharma ini merupakan orang dari Langsung kemana? Langsung ke Soimah. Jadi pasti pancing, tadi bingung. Belum selama siap. Nah, Sampan kan dari manajemennya Saskia Gotik. Ya. Langsung saja, Mas kenal deket nggak sama Enzi? Deket, ya saya udah nganggap ya adik sih. Tapi Enzi nganggep adik kakak enggak? Gitu. Nganggap kakak, nganggap kakak, kakek. Adik. Kakek. Kakek. Iya benar. Deket apa sih Sampan sama Puas. Enzi? Sedekat Iya. apa Sampan sama Enzi? Deket sih, biasa dia suka curhat, hal apapun lah biasa suka curhat. Tapi nggak, saya juga orangnya nggak mau tahu gitu. Tapi waktu itu kenal nggak sama Anggita? Waktu Sampan deket sama Enzi? Nggak pernah ngomong. Nggak pernah ngomong. Tapi kenal. Nggak, baru ini lihat. Oh, ini ketemu Anggita, Anggun sama Sheila juga Baru ini. pertama Baru ini. ini. Berarti sekarang saat pertama ketemu juga Mas Dharma sama adik kandung yang udah terpisah lama. Siapa ya dia? Nah, ini. Mas Dharma, lebih deketan sama Enzi apa lebih deket sama Ayu Ting Ting? Deket sama Enji lah ya, pasti cowok ya pasti lebih deket lah ya. Nggak mungkin saya lebih deket sama Ayu, ntar Enji marah-marah gitu. Nah itu, tapi yang pasti kalau saya sih menganggap keduanya seperti adik, makanya dulu saya pikir saya punya niat baik. Emang Enji juga sempat curhat, bang aku ingin ini deh, ingin sosok cewek yang gue pingin serius gitu kan. Gue pikir ya udah Enji punya niat baik. Dan Ayu juga saat itu juga lagi kosong juga, ya kan sendiri gitu kan. Aku lihat juga Ayu anaknya baik, ya udah aku kenalkan kali aja cocok. Saat itu berpikir seperti itu aja. Pengen bener-bener serius, berarti yang ini berarti yang nggak serius dong? Aku nggak tahu makanya. Jadi justru aku baru tahu sekarang nih ada Mbak Anggita, Mbak Anggun, yang lain-lain ini baru sekarang dan nggak pernah nyebutin nama mereka sih. Iya. Jadi selama kenal nggak pernah ada pembicaraan mengenai masa lalunya Enji gitu ya? Nggak. Sebenarnya makanya kan kalau aku malah yang kaget kan setelah
setelah udah pacar sama Ayu malah baru kenal kan. Iya. Nah Angie pun nggak pernah ngomong gitu loh. Nah makanya dengan munculnya mbak-mbak ini kan beredar kabar kalau Angie ini ternyata katanya berbohong, bukan merupakan anak yang orang kaya atau apa yang segala macam. Nah menurut Mas Dharma, karena sudah kenal lama bersahabatan dengan Angie, sebenarnya gimana Angie itu orangnya seperti apa? Angie yang aku kenal orangnya cool ya, maksudnya cool dalam arti kata nggak low profile aja sih anaknya, ngalir aja gitu, ngalir. Jadi nggak pernah menunjukin dia punya apa, dia bisa apa gitu. Orangnya sih simple kemarin kan pertama ngobrol juga kan kita memang aku lihat dia anak yang muda dan memang punya keinginan untuk berkembang, punya keinginan ingin untuk maju. Ya udah kita pernah berbisnis bareng sih. Pernah berbisnis bareng. Kayaknya mbak ini ada yang ngerundel, ada yang memisahkan ini cenderung. Ada soalnya pasti kan mereka juga kan sekarang baru ketemu aja kan. Nah kita pengen nanya nih. Berarti kamu pernah di situ? Iya. Rupiah yang ketawanya paling kenceng, yang paling tertib adalah ngapain lu Wen? Ya nanti minta sama asisten saya 100.000 nih yang ikan dugong kita dugong sama pesut. Oke, kita kembali ke tamu saya. Mbak tadi katanya ada yang mau diobrolin ya, abis arisan ngobrolin apa tadi seru-seru gitu. Ada yang mau sampaikan. Ada yang mau sampaikan. Enggak, kan Mas Dharma juga kan saya baru ketemu sekarang. Katanya kan sahabat Angie. Tahu saya kan sahabat Angie itu kalau nggak orang Palembang, Bandung, sama Bogor. Itu aja. Mas Dharma orang mana? Orang Indonesia. Enggak, maksudnya dari provinsi mana? Palembang gitu. Suku. Kalau suku sih Jawa Medan. Tadi Kita bolak-balik Palembang, aku Palembang, Jakarta, Bandung. Tapi bukan asli Palembang. Iya. Padahal nggak bawa pempek ya? Iya. Nggak, maksudnya kenapa emang harus orang mana? Bukannya gitu. Karena bisa ke Palembang? Enggak, bukan. Enggak, gini, maksudnya gini. Saya sih nggak butuh pengakuan Angie, tapi merasa sakit hati karena dia kan bilang kenal doang. Kalau kenal doang kan, tadi kita udah sempet diskusi ya pas lagi break ya. Mas Dharma juga kenal sama yang dari R, di inisial R, yang Palembang, Bandung, habis itu yang inisial F, yang orang Bogor, semua kenal semua kan, sampai ketunangannya Angie yang orang Palembang, yang inisial E juga kenal kan. Jadi di sini saya mau bilang aja kalau misalnya Angie cuma sekedar kenal doang segala macam, itu semua mereka semua itu tuh yang saya ketemu pertama sama Angie di Bali ya, gitu. Jadi di sini bukannya saya ngerasa kesel nggak diakuin apa-apa, enggak. Cuma kalau emang kenal doang, kok saya bisa kenal sama sahabat-sahabatnya banget. Mungkin maksudnya kita kalau memang cuma sekedar kenal biasa kok tahu. Ayo Mas Fendi yang salah tuh. Mas Fendi nih. Penonton, aku dibilang salah. Nah dulu nanti Mas Dharma saya kasih waktu. Mbak Anggi sama Mbak Zila ada yang mau ditambahin apa ada yang mau disampaikan sama Angie? Apa ya? Kesan dan kesan apa harapan nih? Harapan itu. Pesan terakhir nih. Kalau kesan dari saya sih ya,
Angie bergonta-ganti perempuan kan bukan kita bertiga aja. Ini kan yang kita yang kayak expose mungkin. Tapi kan sekarang status Angie kan sudah married. Sementara kan Anggun sama Sheila ini kan menjalin hubungan di saat Angie sudah tunangan. Dan sudah mau anak ke married. Jadi kalau pesan saya buat Angie, status itu kan ya kalau bisa sih sifatnya itu ya, itu kan sifat buruk ya, yang tidak menghargai wanita istilahnya ya, tidak menghargai Ayu Ting Ting yang sebagai tunangan dan ininya. Ya harapannya apa? Ya harapannya kalau buat aku Angie tolong berubah deh gitu ya. Kasian lah cewek-cewek yang dibrengsekin dia, maaf banget deh, yang dibrengsekin dia, yang dibohongin dia gitu. Apalagi Ayu Ting Ting yang lagi hamil terus ditinggalin gitu aja. Dan jangan sampai lah gitu kan Ayu Ting Ting nasibnya kayak temen aku Anggita gitu. Ya kalau Mas Dharma melihat Situasi seperti ini gimana sebagai sahabat Angie? Kaget, Mbak. Mas Dharma nih lama-lama kayak ajak Dharma wisata ya. Enggak, tegang-tegang banget nih. Doro kalau lebay bayar 100.000 loh. Bukan bener kan? Ini kakak kandungnya dia. Soalnya karakternya. Enggak, jadi kalau aku sih jujur kenapa dibilang kaget karena memang dia biasanya kalau dekat sama siapapun pasti ngomong. Pasti ngomong lah. Saat itu. Nah, tapi kalau memang ada yang disimpan-simpan sih kita nggak tahu ya. Gebukin aja Sel, gebukin buka. Tapi benar kan kita baru ketemu sekarang kan? Benar kan? Nah, itu lah kita baru ketemu sekarang. Benar kan? Nah, jadi cowok gitu, mungkin kebanyakan yang enggak, aku bukan ngebela Angie nih, bukan ngebela Angie. Aku ngejelasin dulu, ngebela Angie juga bahwa aku nggak pernah dengar yang namanya Anggita, baru pernah dia dibilang karena pernah tunangan. Enggak, sorry istilahnya maaf ya. Maling mana ada yang mau ngaku? Ini malingnya siapa nih? Kok jadi gue? Pulang. kalau menurut aku ya, Ini buat jangan saling menyalahkan. Ini buat pelajaran bagi kita. Makanya Ini malingnya siapa sih sebenarnya? siapa yang salah, siapa yang benar kita juga nggak tahu. Jadi kalau misalnya Angie memang benar-benar sikapnya seperti itu, silakan berubah. Nah, ceweknya juga sama. Misalnya kalau memang sudah tahu cowok itu punya tunangan atau sudah punya pasangan, ya udah nggak usah mau. Nanti ujung-ujungnya juga seperti ini, nggak enak gitu. Jadi gimana? yang ngasih perhatian lebih gitu loh. Yang penting kita tidak bermaksud untuk menghakimi siapapun. Wanita-wanita yang sempat berada di dekat ataupun Angie dan Ayu Ting Ting ya. Benar. Mereka juga bingung kalau dikasih harapan gimana dong ya? Iya benar. Itu masih yang sampai apa? Enggak lo juga enggak. Dan itu adalah realita kehidupan sebenarnya. Itu benar. Ya udah, jangan terus tinggal laku saya, jangan tiru kesombongan saya, karena tinggal laku dan kesombongan saya di sini adalah palsu belaka. Jangan lupa ngomong. Jangan lupa terus saksikan Soiman Senin sampai Jumat 15.30 jadi.